Namaku Ayla, 32 tahun. Sejak kecil, aku sudah terbiasa hidup di lingkungan yang menuntut kedewasaan lebih cepat. Orang tuaku pemilik usaha distribusi alat kesehatan yang cukup besar di kota ini. Mereka disiplin, keras, tapi selalu mengajarkan prinsip kejujuran dan kerja keras. Ketika mereka meninggal karena kecelakaan mobil 5 tahun lalu, semua warisan tanggung jawab jatuh ke pundakku. Tak hanya rumah megah yang mereka tinggalkan, tapi juga perusahaan yang kini menjadi pusat kehidupanku. Saat itu aku masih berusia 27 tahun. Teman-temanku sebagian besar sedang menikmati masa muda mereka, jalan-jalan ke luar negeri, nongkrong tak kenal waktu, dan pesta setiap akhir pekan. Aku justru berkutat dengan laporan keuangan, rapat vendor, memeriksa stok gudang, hingga mengurus keluhan rumah sakit pelanggan kami. Tapi aku tak pernah menyesal. Hidupku terasa berarti, apalagi saat perusahaan terus berkembang, karyawan hidup sejahtera, dan pelanggan mempercayai kami. Di saat seperti itulah aku bertemu Randy. Dia adalah kontraktor yang kami pekerjakan untuk merombak salah satu cabang kantor kami di luar kota. Pria itu tinggi, berkulit sawo matang, pembawaannya santai, mudah bercanda, membuat siapapun nyaman berada di dekatnya. Berbeda sekali dengan dunia kerjaku yang kaku, penuh target dan angka-angka. Mungkin itulah yang membuatku cepat jatuh hati padanya. Randy membuatku tertawa, merasa ringan, merasa seperti perempuan biasa, bukan sekadar direktur muda yang hidupnya penuh tanggung jawab. Hubungan kami berjalan manis. Setiap malam sepulang kerja, dia datang menjemputku, membawaku makan bakso kaki lima atau sekadar minum kopi di pinggir jalan. Aku merasakan hal-hal sederhana yang selama ini tak pernah sempat kurasakan. Dia pun sering datang ke rumah besar peninggalan orang tuaku, membantuku mengganti lampu, memperbaiki kebocoran kecil, atau sekadar menemaniku menonton film. 8 bulan kemudian, Randy melamarku. Ia datang dengan setangkai mawar merah di tangan, berlutut di tengah taman rumahku yang penuh anggrek warisan almarhumah mama. Aku tak bisa berkata apa-apa selain menangis dan mengangguk. Semua terasa begitu indah. Bahkan sahabat-sahabatku yang awalnya ragu akhirnya mendukung. Pernikahan kami berlangsung sederhana namun hangat. Hanya keluarga dekat dan beberapa relasi perusahaan yang diundang. Randy tampak sangat bahagia. Di hari itu, aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Ada rasa aman saat lengannya memelukku, seolah semua beban yang selama ini kupikul kini terbagi dua. Setelah menikah, Randy mulai ikut terlibat dalam beberapa proyek perusahaan. Awalnya dia hanya membantu mengawasi pembangunan gedung gudang baru, tapi lama-kelamaan mulai merambah ke hal-hal lain. Aku sendiri yang memintanya. Kupikir akan lebih baik jika suamiku bisa membantuku. Lagi pula dia kuliah teknik sipil, cukup paham soal proyek bangunan dan penataan aset. Lagi pula, siapa yang lebih bisa dipercaya selain suami sendiri? Kami lalu tinggal bersama di rumah peninggalan orang tuaku. Rumah itu besar, berlantai 2, dengan halaman luas dan kolam ikan di belakang. Randy kelihatan betah sekali di sana. Ia bahkan merenovasi beberapa bagian rumah agar lebih modern, mengganti perabot, menata ulang taman. Awalnya aku senang karena dia tampak antusias membangun istana kecil kami. Tapi ternyata, disitulah awal mula kabut hitam mulai menutupi kebahagiaan kami. 2 tahun pertama pernikahan kami berjalan nyaris sempurna. Setiap pagi kami sarapan bersama di teras belakang, ditemani suara gemericik air kolam dan burung-burung kecil yang datang mematuk sisa roti. Di malam hari, meski aku sering pulang larut karena rapat, Randy selalu menungguku dengan secangkir teh hangat. Kadang dia memijat pundakku, bercerita ringan tentang hobinya memancing atau menanyakan kabar pegawai-pegawai kami yang dia kenal. Tapi seiring waktu, entah mengapa, ada sesuatu yang terasa berubah. Randy mulai sering menerima telepon diam-diam. Dia keluar rumah dengan alasan mengurus proyek yang aku sendiri tidak begitu jelas di mana. Bahkan kadang baru pulang tengah malam dengan bau parfum asing yang tak biasa. Saat kutanya, dia hanya tertawa dan menuduhku terlalu sibuk sehingga jadi curiga berlebihan. Aku mencoba mengusir prasangka. Kupikir mungkin memang dia stres. Atau lelah mengurus hal-hal teknis perusahaan. Aku memutuskan memberi kepercayaan penuh. Lagi pula, bukankah itu yang dilakukan seorang istri? Percaya pada suaminya? Sampai kemudian, dia mengenalkanku pada seorang wanita bernama Tika.
Tika diperkenalkan Randy sebagai rekan kerja. Katanya Tika adalah konsultan interior yang ia pekerjakan untuk membantu merombak kantor cabang kami yang baru. Wanita itu cantik, jauh lebih muda dariku, dengan rambut panjang tergerai dan bibir tipis selalu merah. Senyumnya manis, suaranya lembut. Tika sopan sekali padaku, bahkan sering memuji betapa hebatnya aku memimpin perusahaan. Aku sempat merasa tenang, setidaknya Tika tahu posisiku. Namun rasa tenang itu tak bertahan lama. Beberapa staf administrasi mulai memberiku laporan kecil yang mencurigakan. Mereka menemukan beberapa nota pembayaran proyek yang angkanya aneh. Biaya renovasi membengkak nyaris 2 kali lipat, tapi pekerja di lapangan bilang tak ada perubahan signifikan. Saat kutanya pada Randy, dia bilang ada tambahan material khusus yang tidak tercatat rinci. Penjelasannya terdengar meyakinkan. Aku pun kembali menekan rasa curiga. Suatu malam saat aku baru saja selesai mandi, kulihat ponsel Randy tergeletak di meja rias. Layarnya menyala, menampilkan pesan masuk dari Tika. Sayang, gak sabar nunggu kita bisa hidup berdua aja, jauh dari istrimu. Aku benci dia, selalu sok hebat. Aku merasa perutku mual seketika, tangan gemetar, hatiku hancur. Tapi entah bagaimana aku menahan diri. Aku hanya memotret pesan itu diam-diam. Randy keluar kamar mandi dan langsung mengambil ponselnya sambil tersenyum pura-pura. Aku menatapnya dengan tatapan paling datar yang pernah kumiliki. Dia hanya mengerling kecil dan mencium keningku, lalu berlalu seolah tak terjadi apa-apa. Malam itu aku menangis dalam diam. Banyak wanita akan langsung mengamuk, menuntut cerai, atau bahkan mengusir suaminya. Tapi tidak denganku. Aku teringat ujangan mendiang ayahku. Kalau kau ingin melawan ular, pastikan kau tahu kapan ia akan mematuk, agar racunnya bisa kau hindari. Sejak malam itu, aku memutuskan akan diam, mengamati, dan mengumpulkan bukti. Karena aku tahu, perselingkuhan hanyalah permukaan. Ada sesuatu yang lebih besar yang Randy dan Tika sembunyikan. Dan aku akan mencari tahu. Di hari-hari berikutnya, aku menjalani peranku sebagai istri seperti biasa. Tetap memasak untuk Randy, tetap ikut mendiskusikan proyek, bahkan sesekali makan malam bertiga dengan Tika jika dia datang ke rumah kami untuk membicarakan desain kantor. Sementara diam-diam, aku menyewa seorang detektif swasta yang dulu pernah membantu salah satu klienku mengusut penipuan pajak. Tak butuh waktu lama sebelum detektif itu mulai mengirimi laporan. Foto-foto Randy dan Tika berpelukan di lobi hotel, rekaman mereka makan malam romantis di restoran pinggir laut, juga bukti transfer aneh dari rekening perusahaan ke rekening pribadi atas nama Tika. Hati kecilku remuk. Tapi air mataku sudah habis. Kini hanya ada tekad yang menebal. Jika mereka pikir aku wanita bodoh yang bisa ditipu, mereka akan segera tahu siapa sebenarnya Ayla. Dan itu baru permulaan dari badai yang akan kuhempaskan ke hidup mereka. Sejak malam aku membaca pesan mesra antara Randy dan Tika itu, hidupku berubah. Aku belajar menyembunyikan semua rasa marah, kecewa, dan benci yang rasanya sudah memenuhi rongga dadaku. Setiap hari aku tetap tersenyum di hadapan Randy. Setiap malam masih menyiapkan makan malam dan menemaninya bercakap-cakap seperti biasa. Tapi diam-diam, aku sudah bukan Ayla yang dulu lagi. Aku mencatat semua. Setiap gerak-gerik mereka yang janggal, setiap telepon yang Randy jawab dengan nada berbisik, bahkan setiap bukti tagihan kartu kredit yang aneh. Ternyata, dalam waktu beberapa bulan, tagihan kartu kredit Randy melonjak 2 kali lipat dari biasanya. Anehnya, pembelian itu sering di butik mahal, toko perhiasan, bahkan spa kelas atas yang tidak pernah aku datangi. Sementara itu, laporan detektif yang kusewa juga makin mengerikan. Dalam sebulan saja, dia mengirimkan setidaknya 10 foto berbeda. Randy dan Tika jalan berdua di pusat perbelanjaan mewah, berlibur diam-diam ke Bali dengan tiket yang dibayar dari rekening perusahaan, bahkan menginap di villa eksklusif. Mereka tampak sangat mesra. Tika memeluk lengan Randy dengan bangga, sementara Randy menatapnya seolah dialah segalanya. Aku memandangi foto-foto itu di ruang kerja sambil menahan sesak di dada. Sakit, sangat sakit. Tapi justru rasa sakit itulah yang membuatku semakin kuat. Aku tahu harus tetap sabar, mengumpulkan semua bukti sampai tak ada celah mereka bisa lolos. Hari itu, salah satu staf legalku, Dani,
mengetuk pintu ruang kerjaku. Wajahnya tampak ragu. Maaf Bu Ayla, boleh bicara sebentar? Aku mengangguk. Dani duduk, lalu meletakkan sebuah map di atas meja. Ini dokumen persetujuan pelepasan rumah ibu yang di Jalan Melati. Saya menemukan ini ketika memeriksa ulang berkas untuk audit internal. Tapi maaf sekali Bu, saya merasa ada yang janggal. Jantungku mencelos. Rumah di Jalan Melati adalah rumah peninggalan orang tuaku, rumah yang kini kami tempati. Tanganku bergerak membuka map itu. Terlihat surat persetujuan penjualan yang tercetak rapi, lengkap dengan tanda tangan dan materai. Di situ jelas tertulis namaku, Ayla Putri Santika. Aku membaca setiap detailnya. Tanggal, saksi, notaris, semua tampak formal. Kalau bukan karena aku sangat tahu bahwa aku tidak pernah menandatangani dokumen ini, pasti aku juga akan percaya. Bu, saya sudah bawa ini ke laboratorium grafologi untuk analisis tanda tangan. Hasilnya memang mirip, tapi ternyata bukan tulisan tangan ibu. Kemungkinan besar dipalsukan, ujar Dani pelan, seolah takut membuatku syok. Tanganku bergetar memegang map itu. Terima kasih Dani. Tolong simpan salinan hasil analisisnya baik-baik. Jangan ada orang lain yang tahu, termasuk staf keuangan atau administrasi. Kita tidak tahu siapa saja yang mungkin terlibat. Dani mengangguk tegang. Baik, Bu. Saya akan sangat hati-hati. Saat Dani pergi, aku terdiam lama. Rasanya ingin berteriak sekencang-kencangnya. Ternyata dugaanku benar. Randy tak hanya mengkhianati cintaku, dia juga mulai merampok harta peninggalan keluargaku. Rumah yang penuh kenangan masa kecilku bersama papa dan mama, rumah tempat aku dibesarkan dengan kasih sayang. Bagaimana mungkin dia tega? Aku menahan air mata. Tidak, ini bukan saatnya menangis. Ini saatnya menyusun langkah. Aku segera menghubungi pengacaraku, Pak Ridwan, pria parubaya yang sudah lama menjadi penasihat hukum keluargaku. Dalam pertemuan di kantornya, aku menyerahkan salinan dokumen tanda tangan palsu beserta hasil analisis. Pak Ridwan membaca dengan teliti, lalu mendongak menatapku. Bu Ayla, ini serius sekali. Ini bisa masuk pidana pemalsuan dokumen, juga penipuan yang ancamannya di atas 5 tahun penjara. Tapi kita harus pastikan semua jalurnya dulu. Ibu sabar ya. Kita akan siapkan jebakan yang sempurna supaya mereka tak bisa lari. Aku mengangguk, menatap mata Pak Ridwan yang teduh. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku merasa sedikit lega. Ada orang yang benar-benar di pihakku. Tak berhenti di sana, aku lalu memerintahkan auditor independen untuk melakukan audit keuangan secara menyeluruh. Alasannya formal, evaluasi tahunan. Tapi sebenarnya aku ingin membongkar semua kemungkinan penyelewengan yang sudah dilakukan Randy dan Tika. Hasil audit itu mengejutkan sekaligus membuat darahku mendidih. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, tercatat sejumlah besar uang perusahaan yang mengalir ke beberapa rekening fiktif. Salah satu rekening itu ternyata terdaftar atas nama Tika Ramadhani. Sebagian lagi mengalir ke perusahaan kontraktor bayangan yang, setelah ditelusuri, ternyata hanyalah nama di atas kertas, tanpa kantor nyata. Uang itu seharusnya untuk membeli alat kesehatan impor, tapi nyatanya barang yang datang kualitas rendah bahkan sebagian tak jelas keberadaannya. Bu Ayla, ini masuk kategori penggelapan dengan modus invoice fiktif, ujar auditorku. Kalau Ibu setuju, kita bisa buat laporan khusus yang nanti bisa langsung dijadikan dasar tuntutan pidana. Aku hanya diam, menatap angka-angka kerugian yang tercetak di laporan. Puluhan miliar rupiah. Itu bukan uang kecil. Itu gaji ratusan karyawan, masa depan keluarga mereka. Dan semua itu nyaris lenyap hanya karena kerakusan 2 manusia bejat. Dalam hati, aku bersumpah. Ini belum waktunya. Aku akan diam, seolah tak tahu apa-apa. Biarkan mereka menggali kubur mereka sendiri lebih dalam lagi. Suatu malam, Randy pulang lebih larut dari biasanya. Kali ini tanpa permisi, dia langsung masuk kamar dan melempar jasnya ke kursi. Aku capek banget, banyak urusan kantor. Besok aku mau ke Surabaya lihat proyek, katanya singkat. Aku hanya tersenyum, padahal detektifku baru saja mengirimi rekaman percakapan Randy dengan Tika yang sudah memesan tiket ke Bali untuk honeymoon kecil-kecilan. Mereka bahkan dengan lancang menertawakan aku, si
Istri bodoh yang terlalu sibuk kerja sampai gak tahu suaminya punya pacar. Randy menatapku sekilas. Mungkin dia merasa tak ada yang perlu dicurigai dariku. Kalau mau pesan apa-apa titip aja ya, katanya sebelum memejamkan mata. Dalam hati aku hampir tertawa sinis. Ya Tuhan, betapa manusia bisa begitu menyepelekan orang yang terlalu cinta padanya. Mereka pikir aku lemah, terlalu takut kehilangan hingga tak akan pernah melawan. Di hadapan Randy, aku masih berakting sempurna. Memberi ciuman di keningnya, menyiapkan kopernya dengan rapi. Sementara di belakang, Pak Ridwan, Dani, auditor, dan tim detektifku bekerja siang malam mempersiapkan segalanya. Puncaknya adalah ketika notaris keluarga menghubungiku, meminta konfirmasi penandatanganan, surat kuasa penuh, untuk Randy agar dapat menjual 2 ruko milik perusahaan yang selama ini menjadi aset produktif. Maaf Bu, saya hanya memastikan lagi. Sebab tanda tangan Ibu berbeda dari biasanya, jadi saya ingin klarifikasi langsung, kata notaris itu lewat telepon. Dunia rasanya berputar cepat. Jadi mereka sudah sejauh ini? Mereka bukan hanya ingin mengambil rumahku, tapi juga mencoba menjual aset-aset perusahaan yang hasilnya akan mereka nikmati berdua. Aku menahan napas. Oh ya Pak, terima kasih sudah teliti. Boleh saya minta waktu 1-2 hari untuk memeriksa dokumen itu lagi sebelum mengesahkan? Baik Bu, saya tunggu kabarnya. Begitu telepon ditutup, tanganku mengepal. Rasanya aku ingin langsung menggerebek mereka berdua. Tapi tidak. Aku harus menahan diri. Kalau aku meledak sekarang, semua akan berantakan. Mereka bisa saja kabur, membawa semua uang yang telah mereka curi. Aku hanya perlu menunggu sedikit lebih lama. Pak Ridwan dan timnya sedang menyiapkan laporan pidana lengkap dengan bukti audit, analisis forensik tanda tangan, hingga rekaman percakapan yang memuat rencana mereka menipuku. Semua akan dipersiapkan untuk momen paling memalukan dalam hidup mereka. Di malam-malam sunyi itu, kadang aku duduk sendirian di ruang keluarga, memandangi foto pernikahanku dengan Randy. Wajahku di foto tampak begitu bahagia. Di sampingku, Randy merangkul mesra. Siapa sangka tangan itu ternyata juga merangkul perempuan lain di belakangku? Aku menatap foto orang tuaku yang berdiri di rak paling atas. Pak, maaf kalau Ayla terlambat menyadari. Tapi Ayla janji, semua yang kalian wariskan tidak akan jatuh ke tangan orang yang tidak pantas. Ayla janji akan menegakkan keadilan untuk kalian. Air mataku menetes satu persatu. Tapi bukan lagi tangis kelemahan. Itu tangis tekad, tangis kesiapan untuk perang. Dalam gelap malam, aku berdoa. Agar Tuhan memberiku kekuatan menuntaskan semua ini. Agar Tuhan mempertemukanku dengan hari di mana Randy dan Tika akan menanggung semua perbuatan kotornya, bukan hanya di penjara, tapi juga di hadapan semua orang yang dulu mereka tipu. Dan hari itu sudah semakin dekat. Hari-hariku berjalan dengan ritme yang seolah normal. Aku tetap datang ke kantor, meninjau gudang, melakukan rapat dengan tim marketing, bahkan menghadiri acara gathering rumah sakit klien. Orang-orang memuji aku semakin kalem, semakin dewasa memimpin perusahaan. Tak ada yang tahu hatiku terbakar, menahan amarah yang tak henti-henti. Randy semakin jarang pulang. Jika pulang, dia membawa tubuh lelah, wajah kusut, dan alasan-alasan klise. Proyek lagi kacau, sayang. Banyak tukang mangkir, bahan belum datang, klien marah-marah. Kamu sih enak, tinggal duduk di kantor ber-AC. Dia menertawakan aku, kadang mengejek kecil seolah semua kesuksesanku tak berarti dibanding lapangan yang katanya lebih berat. Aku hanya tersenyum. Kalau dia tahu betapa dalam diamku ini, aku sedang menguliti semua kebohongannya satu persatu. Pagi itu, Pak Bayu, detektif yang sudah sebulan lebih kubayar, datang ke rumah dengan tumpukan berkas. Kami bicara di teras belakang, jauh dari telinga pembantu yang berlalu lalang. Bu Ayla, ujarnya serius, ini laporan lengkapnya. Kami sudah menelusuri aliran dana ke beberapa rekening yang awalnya kami curigai milik Tika. Ternyata setelah dicek lebih dalam, ada 4 rekening lain atas nama berbeda, tapi semua terbukti digunakan oleh orang yang sama. Dia menunjukkan serangkaian print-out mutasi bank. Ini transfer dari rekening perusahaan ibu, lewat vendor fiktif, lalu diteruskan ke rekening ini.
Dari situ langsung ditarik tunai atau dipindahkan lagi ke rekening lain atas nama keluarga Tika. Ada ibunya, adiknya, bahkan keponakannya. Aku membaca satu persatu, rasanya ingin muntah. Dalam catatan itu, tertera ratusan juta hingga miliaran rupiah mengalir keluar, lenyap tanpa jejak aset nyata. Yang lebih menarik lagi, Bu, Pak Bayu membuka laptopnya dan memutar rekaman suara. Terdengar jelas suara Randy dan Tika sedang bicara di sebuah restoran. Kamu tenang aja, sayang. Tanda tangan Ayla gampang ditiru. Lagi pula dia terlalu sibuk, mana sempat ngechat. Nanti kalau semua aset udah pindah ke nama kita, dia bisa kita buang gitu aja. Biar dia nangis sendiri. Tika terkekeh. Aku benci lihat dia, sok cantik, sok kaya. Padahal duitnya bentar lagi juga habis sama kita, kan? Haha. Aku memejamkan mata. Napasku bergetar, menahan rasa ingin melempar meja ini sekarang juga. Tapi tidak. Aku sudah terlalu dekat ke ujung rencana untuk membiarkan emosiku menghancurkan segalanya. Pak Bayu, tolong backup semua file ini ganda. Jangan cuma satu harddisk. Saya nggak mau nanti bukti hilang kalau terjadi sesuatu. Pintaku. Siap, Bu. Kami juga sudah simpan di server cloud terenkripsi. Aman. Aku menghela napas panjang. Baik, terima kasih. Nanti honor tambahan akan saya transfer. Pak Bayu menatapku iba. Bu Ayla, saya sudah menangani banyak kasus perselingkuhan dan penipuan, tapi jarang saya lihat korban setegar ibu. Sabar ya Bu. Semua akan segera dibayar lunas. Aku hanya tersenyum kecil. Hati ini sudah mati rasa. Yang tersisa hanyalah dorongan untuk menuntaskan semua. Di hari yang sama, aku pergi ke kantor Pak Ridwan. Kali ini bersama Dani dan auditor perusahaan. Ruang rapatnya penuh map dokumen, bukti audit, fotokopi mutasi bank, hingga laporan hasil laboratorium tanda tangan palsu. Pak Ridwan menata kacamatanya lalu menatapku. Bu Ayla, kita sekarang sudah pegang semua. Rekaman suara Randy dan Tika merencanakan pemalsuan. Rekening koran aliran dana penggelapan. Analisis tanda tangan palsu untuk pelepasan rumah dan aset perusahaan. Foto-foto perselingkuhan yang juga bisa memperkuat motif. Dia menghela napas. Kita bisa memasukkan pasal penipuan, penggelapan, pemalsuan surat, dan perbuatan melawan hukum yang merugikan perusahaan. Ini akan sangat berat untuk mereka. Bisa lebih dari 10 tahun penjara. Aku menggenggam jemari tanganku sendiri erat-erat. Pak Ridwan, saya ingin mereka dijatuhkan di hadapan semua orang. Saya ingin rasa malu mereka dibayar lunas di depan mata orang-orang yang dulu mereka banggakan. Pak Ridwan mengangguk. Kita akan buat momentum itu, Bu. Percayakan pada saya. Seminggu kemudian, datanglah undangan itu. Sebuah kotak beludru putih dihiasi pita emas, dengan huruf embos mewah bertuliskan. Undangan pernikahan. Randy Pratama Tika Ramadhani. Sabtu, 24 Agustus, Ballroom Hotel Grand Lestari. Aku menatap undangan itu lama sekali. Rasanya seperti ditampar. Jadi mereka sudah menganggapku mati? Rumahku sudah mau mereka ambil, uang perusahaan sudah mereka kebiri, dan sekarang mereka akan merayakan cinta suci di pesta megah pakai uang hasil menipuku? Yang paling menyakitkan, di dalam undangan tercantum nama beberapa kolega bisnis yang juga kenal baik padaku. Mereka pasti sudah dibohongi oleh Randy, mungkin bilang aku tak waras, sehingga dia layak menikah lagi. Dunia benar-benar jungkir balik. Tapi kemudian rasa sakit itu berubah menjadi rasa puas yang aneh. Dalam hati aku berkata, bagus, ini akan jadi panggung terbaik untuk menelanjangi mereka. Aku segera menghubungi Pak Ridwan. Pak, kita percepat. Saya mau hari itu juga surat penahanan sudah siap. Saya ingin polisi masuk ke ballroom dan menggiring mereka keluar di depan tamu undangan. Pak Ridwan menatapku kagum lewat layar Zoom. Baik, Bu Ayla. Kita akan urus surat penetapan tersangka dan izin penjemputan dari kejaksaan. Hari itu akan jadi hari paling memalukan dalam hidup mereka. Dalam 2 minggu menjelang hari pernikahan mereka, hidupku berjalan seperti biasa, di luar. Tapi di dalam diam, aku sibuk memoles semua persiapan.
Kami menyiapkan press release yang siap diluncurkan ke media, supaya publik tahu bahwa Randy dan Tika bukan sekadar pasangan selingkuh biasa, tapi pelaku penggelapan dan pemalsuan yang bisa mengguncang reputasi keluarga mereka. Aku juga diam-diam mengundang beberapa pemegang saham minoritas perusahaan untuk makan malam. Di sana aku ceritakan secara resmi tentang kasus ini, sambil menunjukkan sebagian bukti yang tidak melanggar prosedur hukum. Mereka syok, tapi juga lega karena perusahaan tidak sampai kolaps akibat ulah Randy. Tenang saja, kataku. Semua aset bisa kita selamatkan. Yang terpenting kalian tetap percaya pada saya untuk memimpin perusahaan ini. Mereka mengangguk serempak. Ada simpati tulus di mata mereka, dan dukungan itu membuat pundakku sedikit lebih ringan. Suatu malam, aku naik ke loteng rumah, membuka kotak-kotak lama peninggalan Mama. Di sana ada foto-foto kecilku, ada surat cinta Papa pada Mama, ada juga album pernikahan kami yang dulu, saat Randy menggenggam tanganku penuh janji setia. Aku duduk bersila di lantai kayu yang dingin, memandangi satu persatu. Air mata menetes tanpa bisa dibendung. Aku mengingat betapa aku dulu mencintai Randy, mempercayainya sepenuh hati, memberinya seluruh hidupku tanpa ragu. Tapi ternyata, cinta saja tidak cukup untuk menjamin kesetiaan seseorang. Cinta tanpa prinsip hanya akan melahirkan pengkhianatan yang paling busuk. Aku menutup kotak itu perlahan. Pak, sebentar lagi Ayla akan kembalikan kehormatan keluarga kita. Doakan Ayla kuat sampai akhir. 3 hari menjelang hari pernikahan, Pak Ridwan menelpon. Semua surat penetapan tersangka sudah lengkap. Surat perintah penahanan juga sudah di tangan kepolisian. Mereka hanya menunggu aba-aba kita untuk datang ke lokasi. Aku menarik napas panjang. Jantungku berdebar. Baik, Pak. Kita jalankan sesuai rencana. Malamnya aku tidur dengan hati campur aduk. Ada rasa lega, ada juga sisa-sisa sayang yang bodoh, mengingat Randy dulu pernah begitu manis padaku. Tapi rasa itu cepat terkubur saat aku ingat bagaimana dia menertawaiku bersama Tika. Di atas ranjang sendirian, aku memeluk bantal erat-erat. Kalian sudah cukup lama berpesta di belakangku. Sekarang giliranku mengundang kalian ke pesta yang sesungguhnya. Dan pesta itu akan menjadi pesta terakhir mereka sebagai manusia bebas. Hari itu akhirnya datang. Sabtu pagi, mentari bersinar terik di kota ini. Jalanan menuju Hotel Grand Lestari dipenuhi mobil-mobil mewah yang parkir berjejer. Di lobi hotel, petugas sibuk menerima tamu undangan yang berdatangan dengan gaun cantik dan setelan jas elegan. Hari itu adalah hari besar bagi Randy dan Tika, hari yang mereka pamerkan ke seluruh dunia sebagai bukti cinta suci mereka. Tak ada yang tahu bahwa hari itu juga akan menjadi panggung kehancuran mereka. Aku berdiri di depan cermin panjang di kamarku. Untuk pertama kalinya sejak sekian lama, aku mengenakan gaun malam berwarna biru gelap yang membingkai tubuhku dengan anggun. Rambutku ditata ke atas, meninggalkan tengkuk jenjang yang dihiasi kalung berlian warisan Mama. Di wajahku hanya ada polesan tipis, tapi sorot mataku tajam, penuh bara dendam yang menanti tumpah. Aku menatap pantulan diriku lama sekali. Siapa wanita ini? Dulu dia begitu lugu, mudah percaya, menyerahkan hatinya pada lelaki yang ternyata tak layak. Tapi hari ini dia bangkit, siap menuntut balas dengan cara paling bermartabat. Ballroom hotel itu tampak megah, penuh lampu kristal yang bergemerlap. Tamu undangan saling berbisik memuji dekorasi mewah bertema putih emas. Di sudut, band jazz memainkan lagu-lagu cinta klasik, sementara pelayan lalu lalang membawa baki champagne. Aku melangkah masuk pelan-pelan, membiarkan suara hak sepatuku mengetuk lantai marmer, menoleh ke kiri dan kanan. Banyak mata tertuju padaku. Beberapa ibu-ibu sosialita melirik dengan tatapan menilai, mungkin mereka mengenaliku sebagai istri sah Randy. Beberapa lelaki yang merupakan rekan bisnis keluarga menatapku dengan raut kaget. Aku hanya menebar senyum kecil. Biarkan mereka menebat-nebat. Di panggung utama, Tika tampak bersinar dengan gaun putih panjang berpayet. Di sampingnya Randy berdiri gagah dengan jas abu-abu muda. Mereka saling menggenggam tangan, tertawa-tawa menanggapi ucapan selamat dari para tamu. Dari kejauhan aku melihat betapa bahagianya wajah mereka. Mungkin mereka merasa sudah berhasil menggulingkanku sepenuhnya. Selamat menari di atas panggung kalian sendiri, bisikku pelan. Aku lalu menuju meja VIP yang sudah disiapkan.
Pak Ridwan duduk di sana bersama dua polisi berpakaian sipil dan beberapa staf legalku. Mereka pura-pura mengobrol santai sambil menunggu kode dariku. Aku duduk tenang, mengangkat gelas anggurku meski tak benar-benar meminumnya. Dari jauh kulihat Tika menatapku dengan pandangan terkejut, lalu cepat-cepat berbisik pada Randy. Randy menoleh, matanya melebar. Sekilas wajahnya tampak pucat, tapi dia segera menutupinya dengan senyum sinis, menunduk mencium tangan Tika. Mereka mungkin berpikir aku hanya datang untuk menanggung malu. Betapa salahnya mereka. Tak lama kemudian, pembawa acara naik ke panggung. Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah hadir dalam hari bahagia ini. Sebelum prosesi pemotongan kue, mari kita beri kesempatan kepada pengantin untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Randy mengambil mikrofon. Suaranya terdengar mantap, penuh percaya diri. Terima kasih semua sudah datang. Hari ini adalah hari paling membahagiakan dalam hidup saya dan Tika. Setelah melewati banyak cobaan, bahkan fitnah yang mencoba memisahkan kami akhirnya sampai di sini, membuktikan cinta kami. Beberapa tamu bertepuk tangan sopan. Tika mengelus lengan Randy dengan mesra. Aku masih duduk tenang. Pak Ridwan menoleh padaku, memberi anggukan kecil. Ini saatnya. Aku bangkit, melangkah pelan menuju panggung. Pembawa acara tampak kebingungan. Tamu-tamu mulai berbisik, suasana ballroom berubah riuh. Randy menatapku dengan wajah menegang, Tika tampak panik, jemarinya menggenggam lengan Randy terlalu kuat. Aku meminta mikrofon dari MC yang masih kaku menatapku. Permisi, saya minta waktu sebentar saja. Aku menatap sekeliling ballroom. Semua mata kini tertuju padaku. Beberapa jurnalis undangan mulai mengangkat kamera, mengira ini hanya drama keluarga biasa. Saya Ayla Putri Santika. Suaraku lantang, tegas, memenuhi ruangan. Mungkin beberapa dari Anda mengenal saya sebagai pemilik PT Surya Medica yang selama ini juga menjadi tulang punggung banyak proyek alat kesehatan di kota ini. Aku menoleh pada Randy dan Tika. Saya datang ke sini bukan untuk merestui pernikahan ini. Saya datang untuk mengungkap kebenaran yang selama ini Anda semua tidak tahu. Wajah Tika mulai pucat, bibirnya bergetar. Randy menatapku garang, seolah ingin melompat merampas mikrofon. Saudara Randy Pratama, yang hari ini berdiri angkuh di samping Tika, bukan hanya suami yang berkhianat. Dia juga seorang penipu, penggelap uang perusahaan saya, pemalsu tanda tangan legal yang telah merugikan puluhan miliar rupiah. Gema desah kaget memenuhi ballroom. Beberapa tamu menutup mulut, beberapa lain memotret dengan ponsel. Aku mengangkat setumpuk dokumen fotokopi. Ini bukti rekening koran yang menunjukkan uang perusahaan saya dialirkan ke rekening Tika Ramadhani dan keluarga. Ini hasil analisis forensik yang membuktikan tanda tangan saya dipalsukan untuk menjual rumah orang tua saya. Dan ini, aku menatap tajam Randy, rekaman suara Anda berdua merencanakan kejahatan ini, lengkap dengan niat menyingkirkan saya setelah semua aset berpindah tangan. Tiba-tiba layar LED raksasa yang sebelumnya menampilkan slideshow foto mesra Randy dan Tika, berganti menayangkan rekaman suara. Berkat tim IT kantorku, semua sudah disiapkan. Suara Randy menggema di ruangan. Tanda tangan Ayla gampang ditiru. Nanti semua aset udah pindah, dia mau nangis darah juga percuma. Disusul suara Tika tertawa. Aku mau dia jatuh miskin, biar tahu rasanya dihina. Tika langsung berteriak, matikan itu. Siapa yang nyalain? Randy melompat turun dari panggung, mencoba menarik kabel proyektor. Tapi terlambat. Semua sudah terekam kamera jurnalis dan tamu yang sibuk merekam. Pak Ridwan memberi kode. Dua polisi berpakaian sipil maju, diikuti beberapa petugas lain berseragam yang sudah menunggu di luar ballroom. Saudara Randy Pratama dan Saudari Tika Ramadhani, Anda berdua resmi ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen, penggelapan, serta tindak pidana penipuan yang merugikan korporasi. Kami mohon Anda ikut ke kantor polisi. Randy tertegun. Wajahnya putih pasi. Apa maksud kalian? Ini pasti fitnah. Ayla, kamu gila ya? Dia meronta saat polisi menggenggam lengannya. Tika menjerit histeris ketika dua petugas wanita menggandengnya. Lepaskan. Aku nggak salah. Ini semua kerjaan Ayla, dia dendam karena Randy ninggalin dia. Lepas Aan.
Aku hanya menatap mereka dengan senyum paling dingin yang pernah kutunjukkan seumur hidup. Kalian salah satu hal, mengira aku akan diam selamanya. Saat polisi menggiring Randy dan Tika melewati kerumunan tamu, puluhan kamera ponsel terangkat merekam. Beberapa sahabat mereka menutup wajah malu. Kolega bisnis yang dulu sering menyanjung Randy kini menatap jijik. Beberapa wartawan langsung berlari keluar ballroom untuk mengirim breaking news. Hotel menjadi riuh. Beberapa tamu mulai meninggalkan ruangan, tak tahan dengan drama memalukan yang baru saja mereka saksikan. Manajer hotel datang padaku meminta maaf atas kegaduhan ini. Tak perlu minta maaf. Ini memang harus terjadi di sini, kataku tenang. Pak Ridwan berdiri di sampingku, menepuk bahuku lembut. Bu Ayla, Anda baru saja menegakkan keadilan dengan cara yang sangat elegan. Tidak banyak perempuan bisa sekuat Anda. Aku hanya menghela napas panjang. Rasanya beban bertahun-tahun terangkat dari dadaku. Dalam satu hari, semua topeng runtuh, dan dua pengkhianat itu menuai buah dari kebusukan mereka sendiri. Aku berjalan keluar ballroom, melewati sisa-sisa dekorasi mewah yang kini terasa hambar. Lampu gantung kristal masih berkilau, musik masih terdengar samar, tapi suasananya dingin, seperti sisa pesta usai badai. Di luar hotel, aku menatap matahari yang mulai condong ke barat. Hawa panas terasa berbeda di kulitku, entah mengapa lebih menenangkan. Aku menoleh pada Pak Ridwan. Pak, nanti mohon bantu terus proses hukumnya. Saya ingin mereka mendapat hukuman setimpal. Tapi di luar itu, saya rasa saya sudah selesai menanggung beban hati saya. Pak Ridwan tersenyum bijak. Benar, Bu. Kadang keadilan bukan hanya soal vonis pengadilan, tapi bagaimana akhirnya kita bisa berdiri tegak lagi, dengan kepala terangkat. Aku mengangguk. Terima kasih sudah bersama saya selama ini, Pak. Saat aku melangkah menuju mobil, kulirik sekali lagi gedung hotel megah itu. Dulu di sanalah aku dan Randy pernah berjanji akan sehidup semati, dalam pesta pernikahan kami sendiri. Siapa sangka, gedung yang sama menjadi saksi akhir kebohongan mereka. Dan sekarang, semuanya sudah selesai. Atau setidaknya, hampir selesai. Pagi setelah pesta pernikahan yang berakhir menjadi pesta penangkapan itu, kota rasanya sedikit lebih hening. Atau mungkin sebenarnya bukan kotanya yang lebih hening, tapi pikiranku. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku bangun tidur tanpa rasa mual di perut memikirkan kebohongan Randy dan Tika. Aku membuka tirai kamar. Cahaya matahari masuk dengan lembut, menerangi lukisan tua peninggalan Mama yang tergantung di dinding. Hari ini rasanya berbeda. Ada ruang dalam dadaku yang tadinya sempit dan sesak, kini sedikit lebih lapang. Aku turun ke ruang makan, melihat teh panas sudah terhidang. Mbak Rini, asisten rumah tanggaku, menyapaku dengan senyum lega. Bu Ayla, saya lihat di TV semalam. Astagfirullah, akhirnya mereka ketangkep juga ya, Bu. Aku menghela napas panjang. Ya, Mbak. Akhirnya. Mbak Rini menatapku penuh iba. Bapak Randy itu, sudah kebangetan, Bu. Tapi Ibu sabar banget, hebat. Sekarang semoga Ibu tenang, ya. Aku hanya mengangguk kecil. Belum benar-benar tenang, tapi setidaknya sudah di jalan ke sana. Di kantor, suasana masih sedikit kikuk. Banyak karyawan yang baru tahu kemarin malam melalui berita TV, bagaimana direktur operasional mereka, Randy, ditangkap polisi bersama wanita simpanannya di hari pernikahan sendiri. Begitu aku masuk ruang meeting pagi itu, seluruh staf berdiri memberi hormat lebih sopan dari biasanya. Wajah-wajah mereka mencampur rasa khawatir sekaligus kagum. Dani yang selama ini menjadi tangan kananku, menatapku lega. Bu Ayla, kami semua ikut prihatin, tapi juga bangga. Ibu menyelamatkan perusahaan ini. Aku duduk di kursi kepala meja rapat, menarik napas pelan. Kita semua satu kapal. Saya hanya tidak mau kita karam karena ulah orang tak bertanggung jawab. Sekarang kita harus fokus memulihkan kerugian. Auditor memberi laporan lanjutan. Dari total kerugian hampir 20 miliar rupiah, berkat pembekuan rekening Tika dan Randy serta beberapa properti yang sudah diproses sita jaminan, setidaknya 70% dana akan bisa kembali dalam waktu dekat. Itu artinya kita bisa tetap membayar gaji, menutup proyek yang tertunda, dan memulihkan nama baik perusahaan, katanya. Aku mengangguk. Bagus.
Saya minta ke bagian PR siapkan pernyataan resmi. Kita akan transparan ke klien dan vendor. Justru dengan begini mereka akan lihat kita tidak kompromi terhadap korupsi, walau pelakunya adalah keluarga sendiri. Semua menatapku sejenak, lalu bertepuk tangan kecil, sebagai penghormatan diam-diam atas sikapku. Hati ini masih rapuh, tapi sedikit demi sedikit aku merasa lebih tegak berdiri. Tak lama kemudian, kasus pidana yang kuajukan mulai memasuki persidangan. Hari itu aku hadir sebagai pelapor utama. Pengacaraku, Pak Ridwan, duduk di sampingku memberi dukungan. Di ruang sidang, aku melihat Randy duduk dengan rompi tahanan oranye. Wajahnya tirus, tak sebercahaya dulu. Sementara Tika tampak lebih parah, mukanya pucat pasi, matanya cekung, mengenakan jilbab besar entah mencoba menutupi rasa malu atau sekadar menahan sorotan kamera wartawan. Hakim memanggilku maju sebagai saksi pertama. Suaraku sempat bergetar, tapi kemudian aku menatap Randy lurus-lurus. Saya tidak dendam pada suami saya secara pribadi. Tapi dia sudah mengkhianati amanah, menipu tanda tangan saya, merugikan perusahaan yang membiayai hidup ratusan karyawan. Itu bukan hanya persoalan rumah tangga. Itu kriminal. Tika menangis terisak-isak, Randy hanya menunduk tanpa kata. Saat aku kembali duduk, rasanya seperti baru melepaskan beban besar dari dadaku. Inilah keadilan yang Mama dan Papa pasti ingin lihat kalau mereka masih hidup. Malamnya, setelah sidang, aku duduk sendirian di teras belakang rumah. Aku menatap pot-pot bunga kesayangan Mama yang kini kusiram sendiri setiap pagi. Angin lembut menyapu wajahku, membawa harum bunga melati yang kutanam dekat tiang lampu taman. Di situ rasa sepi tiba-tiba datang menggulung. Dulu Randy suka duduk di kursi ini sambil menggenggam tanganku, bercerita tentang mimpi-mimpinya. Aku menutup mata, membiarkan satu dua air mata jatuh. Tidak apa-apa. Aku tahu ini bukan air mata rindu pada Randy. Ini hanyalah air mata seorang wanita yang terlalu lama memendam luka. Tiba-tiba Mbak Rini datang membawakan selimut tipis. Bu, jangan lama-lama di sini. Malam dingin. Beberapa minggu kemudian, saat situasi mulai stabil, aku mengumpulkan semua staf di hall kantor pusat. Hari itu aku ingin berbicara langsung, tanpa sekat meja rapat. Teman-teman semua, suaraku lantang, saya tahu beberapa bulan ini berat untuk kita. Perusahaan kita dihantam masalah internal yang sangat memalukan. Tapi saya ingin kalian semua tahu, kalian adalah orang-orang yang saya percaya. Kita akan lewati ini sama-sama. Aku berhenti sejenak, menatap satu persatu wajah mereka. Ada yang menunduk, ada yang menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kita telah menyingkirkan orang-orang yang tidak jujur. Sekarang waktunya kita bangun kembali perusahaan ini dengan lebih bersih, lebih transparan, supaya kita semua bisa punya masa depan yang terjamin. Beberapa karyawan mulai bertepuk tangan. Dani lalu memimpin tepuk tangan lebih keras, diikuti semua staf. Suara riuh itu menggema memenuhi ruangan, membuat mataku panas. Untuk pertama kalinya aku benar-benar merasa tidak sendiri. Sementara proses hukum berjalan, Pak Ridwan membantuku mengurus pembatalan legal semua dokumen jual beli rumah yang ditandatangani dengan tanda tangan palsu. Notaris yang dulu menangani kasus itu ikut bersaksi di pengadilan, mengaku lalai memverifikasi tanda tanganku. Dengan begitu, rumah warisan orang tua ibu di Jalan Melati resmi kembali atas nama ibu. Tidak ada lagi celah, kata Pak Ridwan saat menyerahkan sertifikat barunya padaku. Aku mengusap kertas itu lama sekali, rasanya seperti mengusap kembali semua kenangan masa kecilku. Terima kasih, Pak Ridwan. Kalau orang tua saya masih ada, pasti mereka lega. Pak Ridwan menepuk punggung tanganku. Justru mereka pasti bangga, Bu. Anda bukan hanya menjaga warisan mereka, tapi juga menegakkan kehormatan keluarga. Karena kasus ini sempat heboh, beberapa stasiun TV dan media daring mengundangku untuk wawancara. Awalnya aku ragu. Aku tidak suka mencari sensasi. Tapi Pak Ridwan meyakinkan bahwa muncul ke publik justru akan melindungiku dari serangan balik keluarga Randy atau pendukung-pendukung Tika. Di studio TV, aku diwawancara oleh seorang presenter ternama. Apa yang membuat Ibu Ayla bisa setegar ini? Tidak semua wanita sanggup menghadapi pengkhianatan, apalagi sekaligus penipuan besar. Aku tersenyum kecil. Mungkin karena saya tahu,
Kalau saya lemah, bukan hanya saya yang hancur. Ada ratusan karyawan yang mengandalkan perusahaan ini, ada keluarga mereka yang menanti di rumah. Kalau saya jatuh, terlalu banyak orang akan ikut jatuh. Presenter mengangguk taksim. Apa pesan ibu untuk para perempuan di luar sana yang mungkin sedang mengalami hal serupa? Aku menatap kamera, menahan haru. Kalau kalian dicurangi, dilukai, jangan langsung balas dengan emosi. Kumpulkan bukti. Bertindaklah elegan. Jangan membalas kotor dengan kotor. Pada akhirnya, keadilan akan lebih indah bila ditegakkan dengan kepala tegak. Waktu berjalan. Sidang demi sidang berlalu, dan pada akhirnya hakim memutuskan hukuman pidana penjara 9 tahun untuk Randy dan 8 tahun untuk Tika, ditambah kewajiban mengembalikan kerugian secara tanggung renteng. Saat vonis dibacakan, aku tidak hadir di ruang sidang. Pak Ridwan saja yang mewakili. Aku memilih hari itu pergi ke makam Mama dan Papa, membawa setangkai bunga putih. Akhirnya selesai juga, Pak, bisikku pada Pusara. Kalian tenang ya. Ayla sudah bisa menjaga rumah ini, perusahaan ini, dan kehormatan kita. Angin sore berhembus pelan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadaku tak lagi sesak. Aku menutup mata, membiarkan angin melintas wajahku, seolah membawa bisikan restu dari dua orang yang paling kucintai. Beberapa bulan setelah semua selesai, hidupku memang belum sepenuhnya normal. Kadang luka lama masih menari di ujung pikiran, memutar kembali momen-momen bahagia bersama Randy yang kini terasa pahit. Tapi aku belajar memaafkan diriku sendiri atas kebodohan, atas terlalu percayanya dulu. Setiap pagi aku menyiram bunga, memeriksa laporan perusahaan, mengatur strategi ekspansi baru ke kota sebelah. Hidup berjalan lagi, dan aku tidak lagi berjalan dengan takut. Di satu senja, saat duduk di beranda memandangi langit jingga, Mbak Rini mendekat membawa teh hangat. Bu Ayla kelihatan lebih bahagia sekarang. Alhamdulillah ya Bu, akhirnya semua selesai. Aku tersenyum. Belum semua, Mbak, tapi setidaknya, aku sudah tidak hidup dalam kebohongan lagi. Dan mungkin itulah kemenangan terbesar dalam hidupku, bukan hanya soal memenjarakan mereka, tapi karena akhirnya aku bebas. Hidupku perlahan menata dirinya sendiri. Hari-hariku tak lagi diwarnai surat panggilan polisi atau berkas sidang yang menumpuk di meja kerja. Tak ada lagi gosip menyakitkan dari keluarga suami yang kini bahkan sudah jarang terdengar kabarnya. Semua seakan kembali pada jalur yang seharusnya. Tenang, stabil, meski jelas bukan sama seperti dulu. Aku memusatkan energiku pada perusahaan. Banyak proyek baru yang mulai menggeliat. PT Surya Medica bahkan berhasil memenangkan tender suplai alat-alat laboratorium ke beberapa rumah sakit besar di provinsi lain. Itu semua hasil kerja keras tim yang selama ini setia mendampingi di masa gelap. Suatu hari, saat rapat evaluasi bulanan, Dani mengangkat tangan setelah aku selesai memaparkan target kuartal berikutnya. Bu Ayla, mewakili semua tim, saya cuma mau bilang terima kasih. Kalau bukan karena ibu bertahan, mungkin kita semua sudah kehilangan pekerjaan. Semua staf di ruang meeting mengangguk setuju. Ada yang tersenyum, ada pula yang menepuk tanganku pelan saat keluar ruangan. Aku hanya bisa menghela napas, merasa hangat sekaligus haru. Kalau bukan kalian yang setia juga, mungkin saya sudah menyerah, dan, jawabku. Kami sama-sama menahan air mata. Rumah warisan Mama Papa yang nyaris berpindah tangan itu sekarang kembali utuh di bawah namaku. Aku memutuskan merenovasi sedikit, mengecat ulang pagar, mengganti taman depan dengan tanaman bunga kertas warna-warni, dan menambah lampu taman supaya lebih cantik saat malam. Ada kenikmatan tersendiri duduk di beranda setiap sore, menyeruput teh, menatap bunga-bunga yang mekar. Ini rumahku, seutuhnya. Tidak ada lagi rasa takut suatu hari akan disita atas nama surat palsu. Tidak ada lagi jejak langkah Randy yang pulang dini hari dengan aroma parfum asing. Suatu malam aku menyalakan lampu-lampu gantung di sepanjang pagar. Dari luar, rumahku tampak hangat. Mbak Rini menghampiri sambil membawa nampan berisi kue tar mungil. Bu, ini buat teman-teman ibu besok ya? Biar kalau rapat di rumah ada cemilan. Aku mengangguk sambil tersenyum. Iya Mbak, terima kasih ya. Beberapa minggu kemudian, aku dihubungi oleh Alin,
Sahabat lamaku waktu SMA yang dulu sempat menjauh saat aku terlalu sibuk mengurus Randy dan perusahaan. Kami janjian makan siang di sebuah kafe kecil yang cozy. Alin masih sama seperti dulu, ceria, banyak cerita, dan hangat. Gila ya, Lee, aku nggak nyangka banget kamu bisa setegar itu. Kalau aku di posisimu, mungkin udah gila. Aku hanya terkekeh pelan. Jangan bilang gitu. Kita nggak pernah tahu sekuat apa kita sampai masalah datang. Alin menatapku serius. Tapi sekarang kamu beneran kelihatan lebih hidup, tahu nggak? Dulu pas masih sama Randy, kamu sering banget cerita capek lah, insecure lah, takut dia nggak pulang lah. Sekarang, kamu kayak Ayla yang dulu, yang ambisius, yang bisa berdiri sendiri. Kata-katanya menohok tapi benar. Aku mengaduk kopiku, menatap busa tipis di permukaan. Iya, Lin. Aku ngerasa lebih ringan sekarang. Ternyata setelah ditinggal sama orang yang salah, hidup bisa lebih damai. Kami tertawa kecil bersama. Rasanya hangat. Hari itu Alin mengajakku keliling toko pernak-pernik lucu. Aku membeli vas kaca, beberapa scented candle, dan hiasan meja. Hal-hal kecil yang dulu selalu kuanggap buang-buang uang kini terasa penting. Karena rumah ini sekarang betul-betul tempatku pulang, bukan hanya rumah tangga yang penuh pura-pura. Suatu sore, setelah pulang dari meeting klien di luar kota, aku menemukan sebuah amplop putih di meja kerja yang diletakkan oleh resepsionis. Tertulis rapi, untuk Bu Ayla, pribadi. Aku membukanya. Ternyata itu kartu undangan reuni kampus. Sekilas hatiku ciut. Sudah lama aku tak berurusan dengan dunia masa kuliah, tempat aku dan Randy dulu pertama kali bertemu. Tapi saat ku balik, kulihat catatan kecil di pojok. Ayla, kalau bisa datang ya. Kami semua kangen. Raihan. Raihan. Teman seangkatan, dulu sahabat baik yang diam-diam pernah menyukaiku tapi mundur karena aku terlalu jatuh pada Randy. Dia masih mengingatku rupanya. Awalnya aku ragu. Tapi Alin mendorongku. Justru kamu harus datang. Biar orang-orang tahu kamu baik-baik aja, malah lebih sukses dari sebelumnya. Malam reuni pun tiba. Aku datang dengan dress simple warna lilac, rambut dikuncir rendah. Banyak teman kaget melihatku, menanyakan kabarku dengan tulus. Mereka sudah dengar skandal Randy dan Tika dari TV, tapi tak satu pun yang membicarakannya terang-terangan. Mungkin mereka segan, atau justru respect. Raihan datang menghampiriku sambil membawa 2 gelas jus jeruk. Senyumnya masih sama seperti dulu, teduh, tak memaksa. Masih suka jus jeruk kan? Aku tersenyum lebar, tiba-tiba merasa muda lagi. Masih. Kami mengobrol panjang, mulai dari kabar teman-teman, lalu merembet ke karir. Dia ternyata kini jadi arsitek yang banyak mengerjakan hotel dan villa. Kalau nanti kamu mau renovasi rumah lagi, bilang ya. Gratis konsultasi, katanya bercanda. Aku menertawainya. Tapi di dalam hati, ada rasa hangat yang belum pernah muncul lagi sejak sekian lama. Setelah reuni, Raihan beberapa kali mengirim pesan. Awalnya sekadar bertanya kabar, lalu mengirim foto tempat-tempat lucu yang katanya mengingatkan dia padaku. Lama-lama, kami sering makan siang atau ngopi bareng. Dia berbeda dari Randy. Tidak flamboyan, tidak terlalu memaksakan perhatian. Tapi justru itulah yang membuatku nyaman. Dia tak pernah mengorek masa lalu, tak menyinggung skandal memalukan yang pernah menimpaku. Seakan dia hanya tertarik pada siapa aku sekarang, bukan luka-lukaku. Suatu malam, kami duduk di sebuah kafe rooftop, menatap lampu-lampu kota yang berkelit. Raihan tiba-tiba menoleh padaku, suaranya pelan. Lee, aku nggak akan bilang aku mau langsung serius atau apa. Aku tahu kamu baru saja bangkit dari badai besar. Tapi kalau nanti kamu merasa siap, aku mau jadi orang yang berdiri di sampingmu, bukan di depanmu menuntun, atau di belakangmu mengatur. Kita jalan bareng. Aku tertegun. Dadaku hangat. Setelah semua pengkhianatan, rasanya ada orang yang mau sabar menungguku sembuh itu seperti hadiah dari Tuhan. Aku hanya mengangguk kecil, menggenggam tangannya pelan. Terima kasih, Han. Beberapa bulan kemudian, rumahku benar-benar berubah. Sudut-sudutnya lebih hidup, penuh pot bunga kecil yang kutata bersama Raihan tiap akhir pekan. Kami tak buru-buru. Tidak ada label apa-apa di hubungan ini.
Kami hanya sama-sama menikmati hari-hari tenang yang dulu sempat kupikir tak akan pernah kembali. Mbak Rini sering meledat halus. Bu Ayla kok sekarang sering senyum-senyum sendiri kalau di dapur. Aku hanya tertawa. Mbak, hidup terlalu singkat buat nggak menikmati momen bahagia sekecil apapun. Pada akhirnya aku belajar, bahagia bukan soal punya pasangan yang sempurna, rumah tangga yang terlihat megah, atau perusahaan yang terus tumbuh. Bahagia adalah saat kita bisa pulang ke rumah, melepas sepatu, duduk menatap bunga mekar, lalu menarik napas panjang dan merasa cukup. Suatu sore, aku berdiri di depan cermin di kamar, mengenakan dress santai. Aku menatap pantulan diriku lama sekali. Ada gurat lelah, tentu. Ada kerutan halus yang mungkin tak ada di wajahku 5 tahun lalu. Tapi ada juga sorot mata yang lebih tenang, senyum yang tidak dibuat-buat. Aku lalu memeluk diri sendiri di depan cermin. Terima kasih ya, Ayla, sudah bertahan sejauh ini. Itu momen sederhana, tapi entah kenapa membuat air mataku meleleh. Bukan air mata sakit, tapi lega. Suatu hari Raihan menjemputku ke rumah, mengajakku piknik ke taman kota. Dia membawakan sandwich buatannya sendiri yang rasanya agak aneh tapi justru membuat kami tertawa. Kami duduk di bawah pohon besar, menonton anak-anak berlarian. Dia menatapku lama. Li, kamu bahagia sekarang? Aku menoleh, menatap matanya yang jernih. Iya, sangat. Dia menggenggam tanganku. Aku janji, kita akan tetap kayak gini. Santai, apa adanya. Nggak ada kebohongan. Aku mengangguk, lalu menyandarkan kepala di bahunya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku percaya lagi pada janji seorang lelaki. Dan mungkin, itulah akhirnya kebahagiaan itu datang. Bukan dengan cara heboh atau mewah, tapi pelan-pelan, lembut, menenangkan. Setelah luka yang lama, akhirnya hatiku menemukan alasan untuk tersenyum lagi, untuk benar-benar hidup, bukan hanya bertahan. Sudah hampir 2 tahun sejak hari itu, hari di mana aku berdiri di ballroom hotel, membeberkan semua pengkhianatan Randy dan Tika di depan kerumunan tamu undangan, menghancurkan pesta pernikahan mereka sekaligus topeng kebohongan yang selama ini mereka bangun. Waktu berjalan. Luka-luka yang dulu terasa perih kini hanya menyisakan gurat tipis. Sesekali masih terasa ngilu saat kuingat, tapi tidak lagi membuatku terpuruk. Hidupku sudah jauh berubah. Perusahaanku, PT Surya Medica, semakin berkembang pesat. Kami kini bukan hanya menjadi distributor alat kesehatan, tetapi juga mulai memproduksi sendiri beberapa perlengkapan rumah sakit, bekerja sama dengan peneliti lokal. Para karyawan semakin kompak, dan aku merasa lebih dari sekadar pemilik, mereka sudah seperti keluarga besarku. Pagi itu aku duduk di ruang kerja bersama Pak Ridwan. Kami baru saja menandatangani beberapa dokumen terakhir terkait eksekusi harta sitaan dari Randy dan Tika. Rumah mewah yang mereka bangun dengan uang perusahaan resmi dilelang, dan hasilnya masuk ke kas perusahaan, menutup sisa kerugian. Jadi, Bu Ayla, ini menandai penutup semua proses hukum. Setelah ini tidak ada lagi sidang, tidak ada lagi gugatan balik. Semuanya sudah inkrah, ujar Pak Ridwan sambil tersenyum lega. Aku menghela napas panjang. Rasanya seperti baru benar-benar bisa melepaskan beban yang dulu terus menempel di pundakku. Terima kasih ya, Pak Ridwan. Kalau tidak ada Bapak, saya mungkin sudah lama menyerah. Pak Ridwan menatapku dengan mata yang berkilat, seperti seorang ayah memandang anaknya. Yang paling berperan justru ibu sendiri. Saya hanya membantu menyiapkan jalannya, ibulah yang berani berjalan sampai akhir. Aku tersenyum. Hari itu kami menutup rapat dengan secangkir teh hangat. Dalam hati aku mengucap syukur berkali-kali, akhirnya semuanya selesai. Di rumah, hidupku benar-benar berubah. Rumah tua peninggalan mama dan papa yang dulu sempat terancam pindah tangan kini terasa lebih hidup. Mbak Rini makin betah tinggal bersamaku. Ia menata dapur dengan rapi, menanam herbal di pot-pot kecil di belakang rumah. Setiap pagi bau sereh dan pandan bercampur dengan embun yang segar. Aku juga merawat halaman depan bersama Raihan. Ia rajin datang tiap akhir pekan, membawa tanah kompos atau bibit bunga. Suatu sore, kami menanam mawar kuning di dekat gerbang. Tangan kami sama-sama kotor berlumur tanah, tapi hati rasanya bersih sekali. Kenapa mawar kuning? Tanyaku waktu itu. Raihan tersenyum,
menatapku sambil mengusap sedikit tanah di pipiku. Soalnya kuning itu lambang harapan dan persahabatan. Aku mau kita selalu punya itu dulu, sebelum hal lain. Aku tertawa kecil, menepuk tangannya. Ya, sebelum hal lain. Hubungan kami berjalan sangat pelan. Tidak ada tuntutan. Tidak ada kata-kata manis berlebihan. Tapi setiap kali dia memegang tanganku, dunia seakan berhenti sebentar untuk memberi ruang pada degup hati kami. Dan mungkin itu cinta yang paling sehat, yang membiarkan kita tetap jadi diri sendiri tanpa rasa cemas. Setelah semua keruwetan hidupku berlalu, aku mulai punya waktu untuk hal-hal kecil yang dulu tak sempat kulakukan. Aku mengambil kelas melukis di studio seni tak jauh dari rumah. Tiap Rabu sore, aku datang membawa kanvas dan cat akrilik, duduk di antara ibu-ibu lain yang juga sedang belajar mengekspresikan diri. Aku tidak berbakat istimewa, tapi saat kuusap kuas di atas kanvas, rasanya semua yang kusimpan di dada mengalir keluar. Kadang Raihan datang menjemput, menunggu di kafe samping studio sambil membaca. Saat aku selesai, dia mengomentari lukisanku, entah itu bunga liar atau abstrak yang bahkan aku sendiri tak yakin bentuknya. Menurutku ini mirip kamu, katanya suatu kali. Aku menatap kanvasku, menertawakan coretan aneh warna jingga dan hijau. Yang bener aja. Jelek gini? Raihan menggeleng pelan. Bukan bentuknya, tapi cerahnya. Kamu tuh sekarang lebih cerah. Dan untuk kesekian kalinya, aku tahu aku jatuh cinta dengan cara paling dewasa, paling sadar, dan paling tenang. Suatu malam, setelah hampir 2 tahun kami saling mengenal lagi, Raihan mengajakku makan malam di halaman rumahku sendiri. Ia membawa lampu-lampu kecil yang digantung di pohon, menyiapkan meja dengan taplak putih, lengkap dengan lilin dan bunga. Kami makan ayam panggang yang dipesannya dari resto favoritku. Tidak ada musik meriah, hanya suara jangkrik dan sesekali angin menggoyangkan daun. Setelah makan, Raihan menatapku lama, lalu meraih kotak kecil dari sakunya. Tanganku refleks menutup mulut. Ayla, aku nggak akan berjanji hidup kita bakal terus mulus. Kita berdua sama-sama pernah patah, pernah sakit. Tapi aku mau kita saling belajar memperbaiki. Kamu mau jalani hari-hari susah dan senang bareng aku. Ia membuka kotak itu. Di dalamnya ada cincin emas putih dengan batu kecil yang berkilau lembut. Bukan cincin mewah seperti dulu saat Randy melamarku. Tapi entah kenapa, ini jauh lebih berharga. Aku mengangguk cepat, menahan tangis. Ya, Han, aku mau. Raihan menyelipkan cincin itu di jariku. Kami tidak berpelukan berlebihan, hanya menggenggam tangan masing-masing erat-erat, seolah mau memastikan bahwa mulai hari ini kami akan berjalan bersama, tak saling meninggalkan. Beberapa bulan kemudian kami menggelar akad nikah sederhana di rumah. Hanya keluarga inti, teman-teman dekat, dan beberapa kolega kantor yang selama ini menjadi saksi perjuanganku. Tidak ada pesta megah, tidak ada ballroom hotel. Aku mengenakan kebaya putih sederhana. Rambutku disanggul dengan hiasan melati. Raihan berdiri di sampingku dengan senyum canggung tapi bahagia. Saat penghulu mengucapkan ijab kabul, suaranya sedikit bergetar, dan itu membuat hatiku meleleh. Usai akad, kami saling pandang lama sekali. Lalu menunduk bersamaan, menahan air mata syukur yang terlalu deras untuk diucapkan. Mbak Rini datang memelukku. Alhamdulillah ya Bu, akhirnya Ibu dapat yang benar-benar sayang sama Ibu. Aku hanya bisa mengangguk sambil menangis di pundaknya. Hari-hari setelah menikah berjalan hangat. Raihan tidak pindah ke rumah warisan Mama Papa. Kami memilih menyewa rumah mungil di pinggir kota, yang punya halaman belakang luas untuk dia menanam pohon mangga. Aku tetap sibuk dengan perusahaan, Raihan dengan proyek desainnya. Tapi setiap malam kami makan bersama, menonton film sambil rebahan di sofa, atau sekadar duduk di teras memandangi bintang. Tak ada rasa takut lagi akan rahasia tersembunyi. Tak ada dompet disembunyikan atau pesan dicurigai. Kami menjalani rumah tangga ini dengan saling terbuka, saling menghargai ruang pribadi, dan selalu mengingat bahwa dulu kami pernah sama-sama hancur. Dan justru karena sama-sama tahu rasanya terluka, kami sangat menjaga supaya luka itu tak terjadi lagi. Suatu sore aku memberanikan diri membuka kotak kenangan lama. Di dalamnya ada foto-foto saat aku dan Randy menikah dulu, kartu ucapan,
bahkan surat cinta yang pernah dia tulis. Tanganku gemetar sesaat. Dulu aku takut sekali melihat ini semua. Tapi hari ini, aku bisa tersenyum kecil. Bukan karena menyesali, bukan juga rindu, hanya menerima bahwa itu memang bagian dari perjalanan hidupku. Aku lalu memasukkan semua itu ke dalam tas besar. Esoknya, aku dan Raihan pergi ke tebing di luar kota. Kami menaruh tas itu di tanah, lalu membakarnya bersama-sama. Kami berdiri berdua menatap api yang menari, memakan semua jejak masa lalu yang menyakitkan. Setelah api padam, Raihan merangkul bahuku. Sekarang kita mulai dari kosongnya? Aku mengangguk pelan, menahan air mata bahagia. Dari kosong. Dari kita. Banyak orang bilang luka akan membuat kita pahit. Tapi aku tidak mau seperti itu. Luka membuatku lebih berhati-hati, lebih menghargai cinta yang tulus, dan lebih bersyukur setiap kali bangun pagi dengan hati ringan. Kini tiap subuh aku bangun melihat Raihan masih terlelap di sampingku. Kadang aku menatap wajahnya lama sekali, hanya untuk memastikan ini nyata, bahwa setelah semua badai, aku berakhir dalam pelukan seseorang yang benar-benar menghormatiku. Suatu pagi, saat kami sarapan, Raihan menatapku sambil mengusap tanganku. Kamu sadar enggak, Li? Kita ini bukan orang yang sempurna. Tapi justru itu bikin kita pas. Sama-sama pernah jatuh, jadi lebih ngerti cara jaganya. Aku tertawa pelan. Iya, kita belajar sama-sama. Dan di situ, aku merasa lengkap. Bahwa ternyata, setelah dihancurkan habis-habisan oleh pengkhianatan, Tuhan memberiku hadiah. Sebuah kesempatan untuk membangun ulang hidupku, kali ini dengan orang yang benar-benar mau membangun bersama, bukan merobohkan diam-diam. Kalau boleh bicara pada Ayla beberapa tahun lalu, Ayla yang sedang menangis di kamar karena suaminya tak pulang-pulang, Ayla yang hancur karena ditipu, Ayla yang menggigil menunggu keadilan, aku akan memeluknya erat-erat. Lalu berbisik pelan. Tenang, nanti kamu akan baik-baik saja. Kamu akan jauh lebih bahagia daripada yang pernah kamu bayangkan. Dan hari ini, dengan Raihan menggenggam tanganku, rumah kecil kami penuh tawa, taman yang sedang mekar, serta bisnis yang terus berkembang, aku tahu semua itu benar. Karena kebahagiaan sejati ternyata datang bukan dari apa yang sempurna, tapi dari hati yang mau berusaha lagi meski pernah hancur. Dan aku akhirnya benar-benar hidup, bukan hanya bertahan.